Sempit rasanya alam saya, Magbase. Jika saya masih tetap juga di Makassar ini, ilmu apakah yang akan saya dapat di sini? Negeri begini sempit, dunia terbang, akhirat pergi. Biarlah kita sempurnakan juga cita-cita ayah bundaku. Lepaslah saya berangkat ke Padang. Kabarnya, konon, di sana hari ini telah ada sekolah-sekolah agama. Pelajaran akhirat telah diatur dengan sebagus-bagusnya. Apalagi Puncak Singgalang dan Merapi sangat keras seruannya kepadaku rasanya. Saya hendak melihat tanah asalku, tanah tempat ayahku dilahirkan dahulunya. Magbase, banyak orang memuji-muji negeri Padang. Banyak orang berkata bahwa agama Islam masuk kemari pun dari sana. Lepaslah saya berangkat ke sana. Lama Magbase termenung mendengarkan perkataan anak angkatnya itu. Lepaslah Mak, jangan Mamak bermenung juga. Bagaimana Mamak tidak akan bermenung? Bagaimana hati Mamak tidak akan berat? Dari kecil engkau kubesarkan, hidup dalam pangkuanku. Rasanya hidup Mamak pun tak dapat diceraikan lagi dari hidupmu. Begitu jauh negeri yang akan engkau jelang, belum tentu dan belum pernah diturut. Ah anak, ibumu saudaraku, ayahmu tuanku, Mamak orang miskin. Mamak orang miskin, anak. Tapi telah sangat merasa beruntung lantaran bercampur gaul dengan ayah bundamu sekian lamanya. Sekarang, jika engkau pergi, siapakah lagi yang akan kutimang-timang, yang akan Mamak junjung tinggi? Dan tentu bila sampai ke sana, tanah Makassar hilang buat selama-lamanya. Itulah anak, itulah yang Mamak rusuhkan. Kalau bukan hendak mencukupkan wasiat ibumu dan cita-cita ayahmu, Mamak larang engkau berangkat ke sana. Mamak suruh bersekolah atau menuntut ilmu di Makassar saja. Lebih baik kita tekankan perasaan hati Magbase, karena tidak akan terdapat selama-lamanya. Di dunia ini orang yang tiada bersedih hati akan berpisah-pisah. Kalau mereka telah dipertalikan dengan budi bahasa, sedangkan berangkat ke Mekah lagi ditangisi orang juga. Tetapi akan dapatkah lantaran kesedihan dan tangis itu perjalanan diundurkan? Tentu tidak, jawab Magbase. Maka putuslah mufakat mereka bahwa Zainuddin perlu berangkat ke Padang mencari keluarga ayahnya, melihat tanah nenek moyangnya, menambah ilmunya dunia dan akhirat, dan kelak dia pun akan kembali juga ke Makassar kalau keadaan mengizinkan. Segala yang perlu disiapkan oleh Magbase buat melepas anaknya, sebuah kasur, sebuah peti kayu dan tempat tidur di kapal. Waktu sore pukul 5 kapal akan berlayar. Pukul 9 pagi ia pergi dahulu ke pusara ayah bundanya di Kampung Jera bersama Magbase sendiri. Laksana meminta izin. Setelah itu mereka kembali pulang ke rumah. Sehabis makan lohor, Magbase mengeluarkan peti kecil simpanan uang itu dalam almari. Seraya berkata kepada Zainuddin, terimalah uang ini semuanya. Inilah hakmu, usaha dari ayahmu. Ah, mengapa Magbase ini? Uang itu mesti Mamak perniagakan sebagai biasa. Yang akan saya bawa hanyalah sekedar ongkos kapal ke Padang. Perniagakan uang itu. Ambil untungnya tiap-tiap bulan buat belanja Mamak dan belanja saya di Padang. Kirimi barang Rp20 atau Rp15 sebulan. Rumah dan pekarangan yang kecil ini jagalah baik-baik. Pandanglah sebagai hak milik kita berdua. Mana di antara kita yang dahulu menutup mata, itulah yang memberikan waris kepada yang tinggal. Mamak tetap tinggal di Makassar, sebab akan kembali ke Bulukumba terlalu sia-sia. Heran tercengang pula Magbase mendengarkan putusan Zainuddin atas harta benda itu. Tidak disangkanya akan sampai demikian baik budinya. Dari bermula dia telah bermaksud hendak menyerahkan segala harta benda itu. Hari mudanya dibawanya ke Makassar, dan dengan uban yang telah tumbuh dia hendak pulang ke Bulukumba menemui keluarga yang masih ada. Dalam keadaan miskin pula, tetapi putusan Zainuddin keras dan tak dapat dibantah. Pukul 5 sore, kapal akan berlayar menuju Surabaya, Semarang, Jakarta, Bengkulu, dan Padang.
Seketika akan berlayar, Makbase mengantar sampai ke kapal. Mereka bertangis-tangisan karena berat sangka Makbase bahwa Zainuddin tidak akan bertemu dengan dia lagi. Berhentilah menangis, Mamak. Jangan sampai tangis Mamak meragukan saya menempuh lautan yang begini luas. Ingatlah bahwa maksudku amat besar. Saya orang tua, Udin. Hatiku tak dapat kutahan. Apakah derma seorang perempuan selain dari tangis? Apalagi kerap kali hati Mamak berkata, agaknya kita tidak akan bertemu lagi. Cobalah lihat punggungku yang telah bungkuk. Mamak takut. Kalau keluarga di Padang tak sudi menyambutmu dengan baik. Ah, masa? Itu cuma was-was Mamak saja. Bukankah saya anak pendekar sultan yang sah? Ya, tapi kata orang adat Padang lain. Mamak jangan was-was. Pepatah orang Mengkasar sudah cukup. Anak laki-laki tak boleh dihiraukan panjang. Hidupnya ialah buat berjuang. Kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut palang. Meskipun bagaimana besar gelombang, biarkan kemudi patah, biarkan layar robek. Itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Peluit kapal berbunyi, pengantar turun. Air mata Makbase masih membasahi pipinya, dan tidak berapa lama kemudian rengganglah kapal dari pelabuhan Mengkasar. Hanya lenso saja yang tidak berhenti dikibarkan orang, baik dari darat atau dari laut. Meskipun kapal renggang, Zainuddin masih berdiri melihat pemandangan. Zainuddin masih berdiri melihat pelabuhan, melihat pengasuhnya yang telah membesarkannya bertahun-tahun, tegak sebagai batu di tepi Anggar. Walaupun orang lain telah berangsur pulang, lama-lama hilanglah pulau Laya-Laya. Ditengoknya ke tepi, jelas nian olehnya rumah tempat dia dilahirkan. Sunyi dan sepi, di tepi laut dekat kampung baru. Kemudian itu hilanglah Galesong, hilang gunung Bawakaraeng, hilang puncak Lompo Batang, dan Malino telah dilingkungi kabut. Dia pergi ke buritan sebelah lagi. Dilihatnya matahari telah turun ke barat, menyelam ke balik lautan, dan mega merah telah mulai berarak bertatah ratna mutu manikam layaknya di tepi langit di timur dan di barat. Sebentar lagi warna merah itu dikalahkan oleh bala tentara malam. Dari jauh masih kelihatan lampu-lampu di pelabuhan Mengkasar. Di antara ada dengan tidak, laksana perayaan anak bidadari, bayangannya memukul ke atas permukaan laut. Hilang kebesaran sang surya, maka dari balik puncak Lompo Batang yang antara ada dengan tidak itu terbitlah bulan 15 hari menerangi seluruh alam, memberikan cahaya bagi kota Mengkasar yang indah, kota yang penuh dengan riwayat dan sejarah, tempat kebesaran Maharaja Hasanuddin awalul Islam, mantiro ri agamana, raja yang mula-mula menyiarkan kalimat syahadat di Buta Jumpandang, menerima pusaka dari Datuk Tiro, Datuk Ribandang, dan Datuk Patiman. Ombak putih-putih, ombak datang dari laut, kipas lenso putih, tanah Mengkasar sudah jauh.